Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you? I hope you are fine and keep spirit. In this morning, I'd like to explain to you about our last material that I have given to you by Google Classroom. Jadi hari ini saya akan menjelaskan ke kalian tentang materi yang sudah saya share, yang kalian sudah tulis di buku tulis, yakni tentang conditional sentence, gitu ya. Biar videonya tidak terlalu panjang dan alangkah baiknya, let's begin our meeting today by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim, and let's check it out. Yes. Okay. Conditional sentence, ya. Dari namanya aja conditional sentence. Kalian sudah tahu bahwa sentence adalah kalimat. Kalau conditional berarti kan yang berdasarkan kondisi. Jadi kalimat ini dapat digunakan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Namun secara aplikasinya, secara prakteknya, penggunaannya itu kalimat ini bisa kita sebut sebagai kalimat sebab, akibat, dan kalimat pengandaian. Jadi kalau kita mau membuat kalimat yang di situ ada sebab dan akibat, kita bisa gunakan conditional sentence dengan aturan-aturan tertentu. Dan juga misalnya kita bisa mau membuat kalimat bahasa Inggris yang di situ untuk pengandaian, kita juga bisa menggunakan pola-pola conditional sentence. Nah, langsung saja. Bagian-bagian dari conditional sentence itu seperti apa sih? Nah, kalimat ini memiliki dua struktur, guys. Strukturnya itu terdiri dari if clause, bla bla bla. Artinya itu pokoknya ada subjek, ada verb, ada predikat dan objeknya, semacam itulah ya. Clause itu adalah di bawah kalimat, ya. Saya udah pernah menyinggung itu di kelas, sebagian dari kalian sudah mengetahui tentang clause ini. Jadi clause itu adalah di bawah kalimat dan dia lebih apa ya? Ya kayak kalimat aja gitu. Dan dia pokoknya tidak dapat berdiri sendiri. Itu yang if clause. Nah, berikutnya ada komanya. Ada komanya di sini dan kemudian dilanjutkan main clause. Nah, if clause sendiri itu kita bisa menyebutnya sebagai klausa pengandaian atau klausa sebabnya. Seperti itu. Jadi if bla 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 bla, koma bla 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 bla. Misalnya nih contohnya, jika saya makan maka saya kenyang. Nah, itu kan sebuah sebab dan akibat, ada makan dan kenyang. Karena if itu sendiri artinya jika. Nah, jika saya makan dan main clause itu sendiri menjadi akibatnya atau klausa pokok atau kita menyebutnya hasil akibat, gitu ya. Selanjutnya, kalimat ini terdiri dari 4 tipe, guys. 4 tipe. Yang pertama, ada tipe zero. Nah, tipe zero ini kita bisa menyebutnya sebagai kalimat kondisional yang di situ untuk sebab akibat. Digunakan untuk menyatakan kebenaran umum atau fakta yang sudah pasti. Artinya sebabnya apa dan pasti akibatnya apa. Nah, jadi kebenaran umum yang kita ketahui bahwa itu fakta dan itu terjadi, sudah pasti terjadi. Rumusnya atau bentuk daripada kalimat ini itu terdiri dari if plus simple present. Taulah simple present. Kalau nggak tahu bisa dicek aja di Google atau bisa dicek catatan-catatan yang barangkali dulu pernah diajarkan oleh Pak Ulum. Terus ada plus koma, ya, ada koma di sini ya, jangan lupa. Terus plus simple present yang menjadi akibatnya. Jadi if simple present ini adalah sebabnya dan koma simple present yang berikutnya adalah akibatnya. Seperti itu. Examples. If you do not eat, you feel hungry. Jika kamu tidak makan, you feel hungry. Kamu merasa lapar, kan gitu. Nah, sebab akibat. If you heat water, it boils. Nah, jika kamu memanaskan air,
maka boleh dong kamu bisa kasih tambahan meskipun tidak ada so, maka air tersebut, it ini kembali ke water, maka air tersebut mendidih. Jadi ini sebab akibat yang menyatakan kebenaran umum atau fakta yang sudah pasti. Berikutnya ada tipe 1 ya, type 1 ya, pengandaian. Ya sebetulnya bisa dikatakan sebab akibat, cuman secara umumnya kita bisa menyebutnya sebagai pengandaian. Digunakan untuk menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Jadi ini kayak mengandai-ngandai, jika apa, lalu apa, kan seperti itu. Rumusnya nih, if simple present, simple future. Nah, ini yang membedakan antara tipe 1 dan tipe 0 ya. Di sini main clause-nya itu berupa simple future yang menyatakan masa depan. Masih ingat dong bahwa simple future itu subject will, nah, kan gitu. Jadi if simple present itu menunjukkan masa sekarang dan simple future menunjukkan masa depan. Jadi ini urutannya gini guys, nah, gitu ya. Ini maksudnya gini. Examples: if you study hard, you will pass the exam. If you study hard, you will pass the exam. Jika kalian belajar dengan keras, maka kalian akan melewati ujian tersebut. Terus kemudian ada contoh berikutnya, ada if you wash your hand, you will not, ya, you won't get sick. Jadi won't ini adalah kepanjangannya adalah will not, gitu ya. Jadi if you wash your hand, you will not atau you won't get sick. Jadi ini adalah bentuk simple future tapi modelnya negatif. Nah, ini bisa kita perhatikan bahwa if you study hard ini adalah bentuk if simple present, dan sekali lagi ada komanya di sini, ada komanya, dan simple future you will not. Seperti itu, ya. Jadi tipe 1 ini jika kalian pengen membuat kalimat yang di situ sifatnya pengandaian, tapi nih catatannya adalah menyatakan situasi di masa depan yang kemungkinan besar akan terjadi. Nah, berikutnya ada tipe 2. Tipe type 2, pengandaian. Ini digunakan untuk menyatakan keadaan yang tidak nyata atau tidak mungkin terjadi. Rumusnya if simple past, plus simple past future. Nah, ini past future. Jadi dia masa depan tapi dia menggunakan past. Past itu ada masa lalu, kan gitu. Jadi masa depan dan masa lalu. Bisa dibayangkan dong. Jadi terjadi di masa depan, kamu mengandai-andai terjadi di masa depan kan? Dan tapi kamu menceritakan sesuatu yang masa lalu. Ya. Kalau kita perhatikan di sini. Examples, if I were you, jika saya menjadi kamu, I will accept their invitations. Saya akan menerima undangan mereka. Kemudian ada contoh yang kedua adalah if it rain tomorrow, I will sleep all day long. Jika ini hujan, maksudnya ya jika waktu ini hujan besok, jika ini hujan besok, gitu kan? I would sleep all day long. Saya akan tidur sepanjang hari. Ayo, ini kelakuannya siapa? Kalau hujan pasti tidur. Kalau nggak tidur ngapain? Ya nggak tidur dong, ya nggak? Atau sambil lihat hujan, ingat kenangan, ingat mantan. Oke, gitu ya. Jadi ini bentuknya seperti itu. Kita lihat bahwa di sini ternyata bukan I will, tapi would. Would itu adalah bentuk past future. Kan will itu adalah simple future-nya atau present future-nya. Jadi bentuk 1. Kalau would itu bentuk lampaunya. Jadi will bentuk 1-nya, bentuk verb 1-nya. Lalu kalau yang would itu adalah bentuk kedua atau bentuk masa lalunya. Bentuk verb 2-nya gitu ya. Jadi will, would. Seperti itu. Ini menggunakan simple past future. Bisa dicek aja di Google kira-kira simple past future itu
seperti apa. Dan setelah would itu pasti berupa verb 1. Itu udah pastilah. Pokoknya future itu udah pasti setelah will itu pasti berupa verb 1. Lah, sehubungan di sini adalah past future, maka will-nya menjadi would. Nah, gitu ya. Lanjut. Type 3, tipe 3. Tipe 3 ini juga pengandaian, guys. Tapi ini pengandaiannya ini tingkat tinggi. Artinya mustahil terjadi gitu ya. Jadi halu banget. Jadi orang itu halu banget di sini. Nah, digunakan untuk mengandai-andai situasi masa lalu yang tidak pernah terjadi atau ungkapan penyesalan yang kontras dengan fakta yang telah terjadi. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak mengungkit-ungkit situasi yang sudah pernah terjadi, tapi kamu kayak nyesel gitu ya. Tapi kan itu tidak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Tidak ada hubungannya sekali dan mustahil dong misalnya kamu pengen itu kamu andaikan dan itu bisa berubah kan gitu. Rumusnya daripada type 3 ya, ini adalah if, past perfect, terus baru koma, past future perfect. Apa sih perfect? Ayo, masih ingat dan harusnya kan udah lewat nih masalah grammar ini. Dan langsung saja, barangkali bisa kita lihat contohnya aja, nanti kita lihat proses seperti apa. Examples, contohnya, if you had taught me about the problem, jika kamu telah menceritakan kepada saya tentang masalah itu, I will help you. Saya akan membantumu. Ini kayak semacam sebuah penyesalan gitu loh. Jadi ada misalnya kamu nih punya masalah kan, dan ternyata masalah itu kedarung. Misalnya masalah uang nih, yang paling enak aja ya. Jadi masalah uang. Karena kedarung seharusnya kamu beli obat untuk pengobatan. Karena nggak ada uang, sehingga yang terjadi adalah sakit kamu tambah parah. Dan kamu baru cerita ke teman kamu bahwa kamu ada masalah dan nggak ada yang membantu kan gitu. Sehingga ada teman kamu mengatakan, if you have taught me about the problem, I will have helped you. Saya akan membantumu. Itu kayak sebuah penyesalan gitu loh. Penyesalan daripada seseorang. Karena nyesel dong, kamu nggak cerita apa-apa kepada saya dan saya nyesel. Sehingga terjadilah dampak yang tadi. Berikutnya adalah if you had remembered to invite me, I will have attended your party. Jika kamu ingat untuk mengundang saya, maka saya akan datang pada pestamu. Jadi kayak ada sebuah penyesalan dikatakan oleh kamu nih misalnya. Ada si A, teman kamu, itu ternyata nggak ingat mengundang kamu dalam pestanya dia. Dan dia menyesal, kayak menanyakan gitu loh, kok kamu nggak datang di pestaku gitu kan. Lalu si kamu bilang kayak sebuah penyesalan, loh misalnya kamu ingat kalau kamu mengundang saya pasti akan datang ke pestamu. Nah, pesta itu kan sudah lampau, sudah terjadi nih, dan itu kontras dong dengan fakta yang telah terjadi karena itu sudah selesai dan memang kamunya itu tidak hadir pada pesta teman kamu. Nah, jadi gitu ya. Jadi misalnya kamu pengen menggunakan kalimat pengandaian sebab akibat yang di situ ada pengandaian dan pengandaiannya itu tidak pernah terjadi, artinya kayak ungkapan penyesalan ya yang kontras dengan fakta yang telah terjadi, kamu bisa menggunakan type 3. Seperti itu ya. Langsung saja berikutnya catatannya. Nah, catatannya adalah pola kalimat conditional sentence ya. Jadi pola kalimat ini tidak selalu mendahulukan if clause. Tidak selalu jika dulu. Tidak selalu. Dan kemudian baru main clause, tidak. Tetapi bisa dong kamu mendahulukan main clause-nya baru if clause-nya. Ingat, pola ini tidak ada komanya di tengah. Nah, khusus ketika main clause didahulukan dan kemudian ada if clause, maka tidak ada komanya. Diingat-ingat. Beda dengan if clause.
Apabila diletakkan di awal, yang harus ada koma sebelum main clause. Contohnya nih, yang main clause dulu baru if clause-nya ada type 0, ada type 1, type 2, dan type 3. It becomes ice if you freeze the water. Nah, ini akan menjadi es jika kamu mendinginkan air itu. Nah, kan gitu. Jadi sebabnya itu diakhirkan, gitu loh ya. Kemudian ada type 1. You will pass the exam if you study hard. Kamu akan selesai dengan ujian itu jika kamu belajar dengan giat, dengan keras, gitu ya. Jadi if-nya lagi-lagi diakhirkan, dan di sini tidak ada komanya. Khusus ya, khusus ketika if-nya dibelakangkan, diletakkan di clause kedua, kan gitu. Berikutnya ada type 2. I would rest right now if I were you. Saya akan istirahat sekarang juga, right now, jika saya menjadi kamu. Type 2, sekali lagi ini tentang sebuah sesuatu yang mustahil terjadi, gitu ya. Karena mungkin kondisinya ini memang I would rest right now if I were you. Saya akan istirahat sekarang juga jika saya menjadi kamu. Sementara kondisi nyatanya, nah sekali lagi masalah ini itu kita harus memikirkan kondisi nyatanya, mengira-ngira kondisi nyatanya. Jadi kondisinya itu memang kamu harus bekerja nih, kan gitu. Nah, sementara kamu itu kayak mengandai-andai, wah kalau saya anaknya bos nih, saya pasti akan beristirahat sekarang juga, kan gitu. Sehingga dia menggunakan kalimat ini, I would rest right now if I were you. Saya akan istirahat sekarang juga jika saya menjadi kamu. Menjadi kamu di sini mungkin bisa dikira-kira lah, siapa sih yang bisa istirahat seenaknya gitu kan? Seenak kapan saja, kan gitu. Mungkin ini dikatakan mereka yang nggak ada kerjaan, atau mungkin anak bos, atau ya gitulah, semacam itulah. Jadi nggak punya pekerjaan dan dia atau sedang tidak bekerja, kan gitu. Berikutnya ada type 3. Kalimat pengandaian yang di situ tentang sesuatu yang telah terjadi dan kamu mengandai-andai agar seperti ini, seperti itu. Dan itu mustahil dong, dan itu tidak mungkin dong. Ini adalah kalimat penyesalan, kan gitu. Jadi we would not have got accident if John had driven his car carefully. Nah, kita tidak akan kecelakaan, got accident, if John had driven his car carefully. Jika si John itu mengendarai mobilnya dengan hati-hati. Faktanya, nah, kita harus mengira-ngira faktanya. Faktanya bahwa memang sudah terjadi kecelakaan, kan gitu. Sehingga ada sebuah penyesalan dari misalnya kalian yang misalnya ada sekerombolan orang yang menyesal dan membuat kalimat ini. We would not have car accident if John had driven his car carefully. Nah, semacam itu. Misalnya kalau ada yang bisa ditanyakan, just text me via WA. Kalian bisa mengirimkan pesan lewat WA untuk menanyakan masalah conditional sentence ini. I think that's all, and thank you for your watching, and see you next meeting. Thank you very much for your attention, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.